Semakin besar suhu pada benda itu, getaran partikel juga akan semakin besar. Sebaliknya, semakin kecil suhu, getaran partikel juga akan melemah. Akibat dari getaran inilah, jarak antara partikel benda akan menjadi besar, sehingga membutuhkan ruang yang lebih besar. Nah, itulah sebabnya jika suatu benda dipanaskan, ia akan mengalami pemuaian. Ini adalah sebuah bangku panjang yang diduduki oleh beberapa orang anak berderetan. Jika anak-anak itu diperintahkan bergoyang ke kiri dan ke kanan, tentunya kursi menjadi sempit dan anak yang paling ujung akan jatuh terdorong, bukan? Artinya, anak-anak ini memerlukan ruang yang lebih besar lagi saat bergoyang. Nah, pemuaian juga dianggap seperti kejadian ini. Hanya saja partikelnya tidak terjatuh, tetapi saling menjauh jika dipanaskan. Jadi, pemuaian adalah bertambahnya ukuran benda akibat kenaikan suhu. Nah, apa yang terjadi jika gelas kosong yang dingin diisi dengan air yang mendidih? Ternyata gelas itu menjadi retak. Mengapa demikian? Karena sisi bagian dalam gelas lebih dulu memuai daripada sisi bagian luarnya. Sehingga bagian luar akan terdorong oleh bagian dalam gas dan menjadi retak. Semua benda atau zat, baik padat, cair, maupun gas, jika dipanaskan akan mengalami pemuaian. Pemuaian zat padat. Untuk mengamati pemuaian zat padat, dapat kamu lakukan kegiatan sederhana ini, yaitu dengan memanaskan batang logam. Coba amati dan ukur sebelum dan sesudah batang logam dipanaskan. Apa yang terjadi? Tentunya batang logam akan lebih panjang setelah dipanaskan, bukan? Mengapa demikian? Karena suhu yang diberikan terhadap batang logam tersebut menyebabkan partikel dalam batang logam bergerak. Jika zat atau benda dipanaskan, gerakan partikelnya akan semakin cepat dan saling menumbuk dengan partikel yang ada di dekatnya, menyebabkan jarak antara partikel menjadi renggang dan menjadi bertambah panjang. Jika waktu pemanasan dan suhu semakin besar, maka pertambahan panjang juga semakin besar. Pemuaian pada zat padat dapat berupa pemuaian panjang, pemuaian luas atau panjang dan lebar, pemuaian volume atau panjang, lebar, dan tinggi. Pemuaian panjang. Alat untuk membuktikan adanya pemuaian zat padat disebut Massenburg. Biasanya terdapat di laboratorium sekolah yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian berbagai benda padat yang berbentuk batang. Nah, untuk menyelidiki pemuaian panjang zat padat, mari kita lakukan kegiatan sebagai berikut. 1. Sediakan alat Massenburg, batang logam yang berbeda, aluminium, besi dan tembaga, dan pembakar spiritus. 2. Pasang ketiga batang logam ini pada alat Massenburg. 3. Putarlah skrup pengatur dan atur batang logam itu sehingga menunjukkan skala yang sama pada jarum penunjuk. Ingat, harus sama panjang. 4. Lalu panaskan ketiga logam itu dengan pembakar spiritus selama 10 menit atau sampai batang logam memanas. 5. Nah, perhatikan apa yang terjadi dengan jarum petunjuk. Sekarang,
kita dapat lihat dari alat Massenbrook, menunjukkan ketiga batang logam ini mengalami pertambahan panjang atau muai panjang yang berbeda yang ditunjukkan oleh skala. Nah, dapat kita lihat aluminium memiliki muai panjang yang lebih besar dari ketiga logam ini. Sedangkan muai panjang yang paling kecil ada pada besi. Mengapa demikian? Karena selain panjang awal dan kenaikan suhu, muai panjang juga bergantung. Bagaimana mengetahui pertambahan panjang logam itu? Sekarang kita dapat lihat dari alat Massenbrook, menunjukkan ketiga batang logam ini mengalami pertambahan panjang atau muai panjang yang berbeda yang ditunjukkan oleh skala. Nah, dapat kita lihat aluminium memiliki muai panjang yang lebih besar dari ketiga logam ini. Sedangkan muai panjang yang paling kecil ada pada besi. Mengapa demikian? Karena selain panjang awal dan kenaikan suhu, muai panjang juga bergantung pada jenis bahannya. Bagaimana mengetahui pertambahan panjang logam itu? Mula-mula, panjang tembaga ini sebesar 10 meter. Setelah dipanaskan pada suhu 0 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius, bertambah menjadi 10,017 meter. Artinya, pertambahan panjang tembaga sama dengan panjang benda setelah dipanaskan dikurang panjang benda awal. Sama dengan 10,017 meter dikurang 10 meter. Sama dengan 0,017 meter. Pertambahan panjang ini kecil jika panjang awal dan kenaikan suhu adalah kecil. Nah, bagaimana mencari muai panjang? Perhatikan tembaga tadi. Jika panjang awal batang tembaga sebelum dipanaskan adalah 1 meter dan kenaikan suhunya 1 derajat Celcius, muai panjang tembaga ini adalah pertambahan panjang tembaga dibandingkan terhadap perkalian antara panjang tembaga dengan perubahan suhu. 0,017 meter dibagi dengan 10 meter kali 100 derajat Celcius sama dengan 0,00017 per derajat Celcius. Nah, nilai 0,00017 per derajat Celcius inilah yang dinamakan dengan koefisien muai panjang tembaga. Jadi, koefisien muai panjang suatu zat adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang zat padat jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Koefisien muai panjang dilambangkan dengan alfa. Satuannya per derajat Celcius atau per Kelvin. Mengapa per derajat Celcius sama dengan per Kelvin? Pada pelajaran sebelumnya, dalam bab suhu dan temperatur, kita sudah mempelajari perbandingan skala suhu. Pada jenis termometer Celcius, untuk titik tetap skala bawah atau membeku adalah 0 derajat Celcius. Dan titik tetap skala atas atau mendidih adalah 100 derajat Celcius. Artinya, jangkauan skala sama dengan 100. Nah, untuk jenis termometer Kelvin, titik tetap skala bawah adalah 273 Kelvin dan skala atas adalah 370
73 Kelvin. Artinya jangkauan skala sebesar 100 juga. Jadi jangkauan untuk termometer Celcius dan termometer Kelvin adalah sama. Karena itulah untuk satuan koefisien muai zat adalah per derajat Celcius sama dengan per Kelvin. Nah, bagaimana menghitung pertambahan panjang suatu benda? Jadi, untuk menghitung pertambahan panjang suatu benda ketika dipanaskan dapat digunakan persamaan LT kurang L0 sama dengan L0 dikali dengan alfa dikali dengan delta T. LT sama dengan panjang akhir. L0 sama dengan panjang awal. Alfa adalah koefisien muai. Delta T merupakan perubahan suhu, yaitu suhu akhir setelah benda dipanaskan atau T1 dikurang suhu awal atau T0. Kita ingat kembali untuk menentukan perubahan panjang adalah panjang benda setelah dipanaskan dikurangi dengan panjang mula-mula. Sehingga LT dikurang L0 sama dengan delta L. Sehingga persamaan di atas dapat diubah menjadi delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Nah, untuk mencari panjang benda setelah dipanaskan atau LT, fungsi L0 dapat kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi LT sama dengan L0 ditambah L0 dikali alfa dikali delta T. Karena di sebelah kanan masing-masing memiliki fungsi L0. Maka untuk memudahkannya kita pakai bentuk matematis, yaitu LT sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa dikali delta T. Coba kalikan ke dalam satu persatu. Sama bukan? Di mana LT adalah panjang benda setelah dipanaskan, satuannya meter. L0 adalah panjang mula-mula, satuannya meter. Delta L adalah perubahan panjang, satuannya meter. Alfa adalah koefisien muai, satuannya per derajat Celcius atau per Kelvin. Delta T adalah kenaikan suhu, satuannya adalah derajat Celcius atau Kelvin. Berikut adalah tabel koefisien muai panjang berbagai zat padat. Aluminium, koefisien muai panjang sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat minus 5. Kuningan, koefisien muai panjangnya 1,9 dikali 10 pangkat minus 5. Perunggu, koefisien muai panjangnya adalah 1,9 dikali 10 pangkat minus 5. Tembaga, koefisien muai panjangnya 1,7 dikali 10 minus 5. Emas, koefisien muai panjangnya 1,4 dikali 10 pangkat minus 5. Besi, koefisien muai panjangnya 1,2 dikali 10 pangkat minus 5. Baja, koefisien muai panjangnya 1,1 dikali 10 pangkat minus 5. Platina, koefisien muai panjangnya 1,0 dikali 10 pangkat minus 5. Kaca biasa, koefisien muainya 0,9 dikali 10 pangkat minus 5. Kaca pirek, koefisien muai panjangnya 0,32 dikali
10 pangkat minus 5. Sekarang, perhatikan contoh ini. Ini adalah suatu batang logam yang terbuat dari besi dengan panjang sebelum dipanaskan 2 meter. Berapakah pertambahan panjang batang besi ini jika suhunya naik dari 25 derajat Celcius menjadi 45 derajat Celcius? Diketahui, koefisien muai panjang besi adalah 1,2 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita ingat kembali bentuk persamaan muai panjang. Karena yang ditanyakan adalah pertambahan panjang batang besi atau delta L. Maka kita pergunakan bentuk persamaan delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T, di mana panjang awal atau L0 sama dengan 2 meter. Koefisien muai panjang besi adalah 1,2 dikali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Untuk mencari kenaikan suhu atau delta T sama dengan suhu akhir atau T1 dikurang suhu awal atau T0 sama dengan 45 derajat Celcius dikurang 25 derajat Celcius sama dengan 20 derajat Celcius. Sekarang kita masukkan satu persatu ke dalam persamaan. Delta L sama dengan panjang awal besi dikali koefisien muai panjang besi dikali kenaikan suhu sama dengan 2 meter dikali 1,2 dikali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius dikali 20 derajat Celcius. Untuk derajat Celcius dapat kita coret, sehingga dapat diperoleh bahwa pertambahan panjang besi sama dengan 4,8 kali 10 pangkat minus 4 meter. Nah, bagaimana dengan muai luas? Pernahkah kamu memperhatikan kaca jendela di rumahmu? Mengapa kaca jendela diberi celah kosong antara kaca dengan bingkainya? Ini dibuat supaya pada waktu suhu naik dan kaca memuai, kaca jendela tidak pecah. Nah, muai luas dapat diselidiki pada benda padat yang berbentuk lempengan atau tipis, seperti kaca jendela ini. Koefisien muai luas disimbolkan dengan beta. Beta adalah 2 kali koefisien muai panjang. Dalam bentuk matematisnya, koefisien muai luas dapat ditulis menjadi beta sama dengan 2 kali alfa. Mengapa 2 kali alfa? Karena pemuaian luas terjadi pada benda padat yang berbentuk persegi atau flat, seperti contoh kaca jendela tadi, yang memperhitungkan panjang dan lebar. Sedangkan pada muai panjang hanya memperhitungkan panjang. Persamaan muai luas dapat ditulis menjadi AT kurang A0 sama dengan A0 dikali dengan beta dikali dengan delta T, di mana pertambahan luas atau muai luas disimbolkan dengan delta A. Delta A adalah luas akhir atau AT dikurang dengan luas awal atau A0. Sehingga persamaan di atas dapat diubah menjadi delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T.
Bentuk pengerjaan matematis muai luas sama dengan muai panjang. AT sama dengan A0 tambah A0 dikali beta dikali delta T. Atau AT sama dengan A0 dikali 1 tambah beta kali delta T. Dan ingat, yang di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Karena beta sama dengan 2 alfa, maka AT sama dengan A0 dikali 1 tambah 2 kali alfa kali delta T, di mana beta sama dengan koefisien muai luas satuannya per derajat Celcius atau per Kelvin. AT sama dengan luas benda setelah dipanaskan, satuannya meter persegi. A0 sama dengan luas benda mula-mula, satuannya meter persegi. Untuk memahami muai luas ini, perhatikan contoh berikut. Suatu hari, Badu ingin mengamati berapa pertambahan luas pada sebuah kaca jendela. Ketika diukur panjang awal kaca itu sebesar 1,5 meter dan lebarnya 1 meter. Suhu yang diberikan naik dari 25 derajat Celcius menjadi 35 derajat Celcius. Jadi, kalau begitu, berapa pertambahan luas pada kaca jendela itu? Jika diketahui koefisien muai kaca sama dengan 0,9 dikali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Nah, untuk menjawab permasalahan ini, Badu mengingat bahwa kaca jendela termasuk benda padat yang berbentuk persegi, sehingga ia menggunakan persamaan pertambahan luas atau delta A sama dengan luas mula-mula dikali koefisien muai dikali perubahan suhu. Di mana untuk mencari luas mula-mula atau A0 dari kaca jendela ini sama dengan panjang kali lebar, sama dengan 1,5 meter dikali 1 meter sama dengan 1,5 meter persegi. Dan koefisien muai kaca atau beta sama dengan 2 kali koefisien muai kaca, sama dengan 2 dikali 0,9 dikali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Perubahan suhu atau delta T sama dengan suhu akhir atau T1 dikurang suhu awal atau T0. Sama dengan 35 derajat Celcius dikurang 25 derajat Celcius sama dengan 10 derajat Celcius. Sehingga pertambahan luas atau delta A sama dengan 1,5 meter persegi dikali 1,8 dikali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius dikali 10 derajat Celcius. Untuk derajat Celcius dapat kita coret, sehingga diperoleh pertambahan luas atau delta A sama dengan 27 dikali 10 pangkat minus 3 meter persegi. Nah, kita sudah membahas tentang pemuaian panjang dan muai luas. Bagaimana dengan muai volume? Perhatikan kubus, balok, maupun bola ini mempunyai bangun ruang. Jika benda ini akan dipanaskan, bangun ruang itu akan memuai. Inilah yang disebut dengan muai volume. Koefisien muai volume disimbolkan dengan gamma.
Pemuaian volume zat padat, koefisien muainya sebesar 3 kali muai panjang. Dalam bentuk matematisnya dapat ditulis dengan gamma sama dengan 3 alfa. Mengapa kali 3? Hal ini karena pada muai volume melibatkan benda memanjang, melebar, dan meninggi. Untuk persamaannya dapat ditulis dengan VT dikurang V0 sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T, di mana pertambahan volume delta V adalah volume akhir dikurang dengan volume awal, atau delta V sama dengan VT dikurang V0. Maka delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. Untuk mencari volume akhir, VT sama dengan V0 tambah V0 dikali gamma dikali delta T. VT sama dengan V0 dikali 1 tambah gamma kali delta T. Karena gamma sama dengan 3 alfa, maka VT sama dengan V0 dikali 1 ditambah 3 alfa dikali delta T, di mana gamma sama dengan koefisien muai volume, satuannya per derajat Celcius atau per Kelvin. VT sama dengan volume benda setelah dipanaskan, satuannya meter pangkat 3. V0 sama dengan volume awal, satuannya meter pangkat 3. Untuk memudahkan kamu memahami persamaan muai volume, perhatikan contoh ini. Sebuah aluminium berbentuk kubus dengan panjang 3 cm dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius hingga 80 derajat Celcius. Berapakah pertambahan volumenya jika diketahui koefisien aluminium sama dengan 2,4 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus ingat bentuk persamaan untuk mencari pertambahan volume, yaitu delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Maka, kita harus mencari volume mula-mula aluminium kubus ini. Volume mula-mula atau V0 sama dengan panjang dikali panjang dikali panjang, sama dengan 3 cm dikali 3 cm dikali 3 cm, sama dengan 27 cm pangkat 3. Delta T sama dengan T1 dikurang T0, sama dengan 80 derajat Celcius dikurang 20 derajat Celcius, sama dengan 60 derajat Celcius. Koefisien muai volume atau gamma sama dengan 3 alfa, sama dengan 3 dikali 2,4 dikali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius, sama dengan 7,2 dikali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Sehingga delta V sama dengan 27 cm pangkat 3 dikali 7,2 dikali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius dikali 60 derajat Celcius. Untuk derajat Celcius dapat kita coret. Delta V sama dengan 11.664 dikali 10 pangkat minus 5 cm pangkat 3, sama dengan 11.664 dikali
0,0001 cm pangkat 3 sama dengan 0,11664 cm pangkat 3. Pemuaian zat cair. Nah, kita sudah mengetahui pemuaian pada zat padat. Sama halnya dengan zat padat, zat cair pun ketika dipanaskan akan memuai. Tetapi pada zat cair hanya mengalami muai volume. Mengapa? Karena sifat zat cair yang selalu mengikuti bentuk wadah yang menempatinya, yang sudah dibahas pada pelajaran sebelumnya. Pada kenaikan suhu yang sama, pemuaian volume pada zat cair lebih besar daripada pemuaian zat padat. Pernahkah kamu memperhatikan air yang dimasak di dalam panci dalam keadaan penuh? Apa yang terjadi pada saat mendidih? Tutup panci yang sebelumnya tertutup akan bergerak-gerak hingga sebagian air tumpah dari panci. Ini berarti air mengalami pertambahan volume. Untuk menyelidiki pemuaian pada zat cair, mari kita lakukan sebuah percobaan. Sediakan 2 buah tabung reaksi dan isi 1 tabung dengan air, dan tabung yang satu lagi dengan alkohol pada ketinggian yang sama. Lalu beri tanda pada kedua permukaan zat cair itu dengan spidol. Kemudian masukkan kedua tabung itu ke dalam gelas kimia yang berisi air dan panaskan dengan pembakar spiritus. Amati perubahan ketinggian dari kedua permukaan air dan alkohol ini. Dari percobaan ini, bisa kamu amati bahwa ketika dipanaskan, bejana atau zat padat dan zat cair dalam bejana atau air dan alkohol memuai. Tetapi, muai volume zat cair lebih besar daripada muai volume zat padat. Hal ini dapat dilihat dari permukaan air dan alkohol dalam bejana yang naik. Dari kegiatan ini juga dapat kita amati bahwa besarnya pemuaian suatu zat cair berbeda-beda. Ditunjukkan dengan lebih tingginya permukaan alkohol daripada permukaan air. Ternyata ada beberapa zat yang tidak selalu memuai jika dipanaskan. Tapi zat itu pada suhu-suhu tertentu akan menyusut. Ambillah es dan panaskan pada suhu minus 10 derajat Celcius. Sama seperti zat padat lainnya, es itu akan memuai sampai mencapai suhu 0 derajat Celcius. Sehingga es yang berwujud padat berubah menjadi air. Nah, suhu antara 0 derajat Celcius dan 4 derajat Celcius, air menyusut. Hal inilah yang disebut dengan volume minimum. Dan sewaktu menyusut, massa air tetap. Saat air berada pada suhu 4 derajat Celcius, air akan mencapai massa jenis maksimum. Sedangkan di atas 4 derajat Celcius, air itu akan memuai jika dipanaskan. Nah, sifat pemuaian air yang tidak teratur seperti ini disebut anomali air. Anomali berarti ketidakteraturan. Untuk zat lain yang memiliki sifat anomali seperti air ini adalah parafin dan bismut dengan suhu yang berbeda.
Berikut adalah koefisien muai volume berbagai jenis zat cair dan udara. Nomor jenis zat cair, koefisien muai volume per derajat Celcius. 1. Air dengan koefisien muai volume per derajat Celcius adalah 0,00044. 2. Alkohol metil dengan koefisien muai volume per derajat Celcius adalah 0,00120. 3. Alkohol etil dengan koefisien muai volume per derajat Celcius adalah 0,00110. 4. Aseton dengan koefisien muai volume per derajat Celcius adalah 0,00150. 5. Gliserin dengan koefisien muai volume per derajat Celcius adalah 0,00053. 6. Paparin dengan koefisien muai volume per derajat Celcius adalah 0,001. 7. Raksa dengan koefisien muai volume per derajat Celcius adalah 0,00018. 8. Terpenten dengan koefisien muai volume per derajat Celcius adalah 0,00105. 9. Udara atau gas dengan koefisien muai volume per derajat Celcius adalah 0,00367. Pemuaian gas. Sekarang kita akan membahas tentang pemuaian gas. Bagaimanakah kita dapat melihat bahwa gas memuai? Mudah saja. Sekarang lakukan cara yang sederhana ini. Sediakan sebuah ember atau baskom, air panas, sebuah botol, dan sebuah balon mainan. Pertama-tama, masukkan mulut balon mainan yang belum ditiup ke dalam mulut botol. Ikat kencang dengan karet gelang. Lalu isi ember atau baskom dengan air panas dan celupkan bagian bawah botol ke dalam ember itu. Apa yang terjadi? Ternyata balon mengembang karena udara dalam botol memuai. Nah, bagaimana jika bagian bawah botol disiram dengan air ledeng? Yang terjadi adalah suhu udaranya berkurang sehingga balon mengempis. Ini membuktikan bahwa gas juga memuai jika dipanaskan. Pemuaian yang terjadi pada gas sama halnya dengan pemuaian pada zat cair, yaitu hanya mengalami muai ruang saja. Namun, pemuaian pada zat gas lebih besar dibandingkan dengan zat cair. Untuk menghitung volume muai gas dapat digunakan persamaan Vt dikurang V0 sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. Dengan gamma adalah koefisien muai volume gas sama dengan 1/273 per derajat Celcius atau 0,00367 per derajat Celcius. Sama bukan dengan tabel koefisien muai volume udara? Nah, koefisien ini pertama kali ditentukan oleh Joseph Louis G. Lussac dari Prancis. Untuk penambahan volume gas sama dengan volume gas akhir dikurang volume gas awal, atau delta V sama dengan Vt dikurang V0, di mana delta V
sama dengan fenol dikali gamma dikali delta T. Jika yang ingin dicari adalah volume akhir, maka VT sama dengan fenol ditambah fenol dikali gamma dikali delta T. Kita sederhanakan menjadi VT sama dengan fenol dikali 1 ditambah gamma dikali delta T. Karena koefisien muai volume atau gamma sama dengan 1/273 per derajat Celcius. Sehingga VT sama dengan fenol dikali 1 ditambah 1/273 dikali delta T. Untuk lebih memahami pemuaian gas ini, perhatikan contoh berikut. Suatu ruangan yang berisi 50 meter kubik udara dengan suhu 35 derajat Celcius, berapakah volume udara yang ada dalam ruangan jika suhu dinaikkan menjadi 60 derajat Celcius, di mana diketahui koefisien muai udara sebesar 0,00367 per derajat Celcius. Nah, karena yang ditanyakan adalah volume udara setelah dipanaskan atau VT, maka bentuk persamaan yang kita pakai adalah VT sama dengan fenol dikali 1 ditambah gamma dikali delta T. Di mana volume mula-mula atau fenol sama dengan 50 meter kubik. Koefisien muai udara atau gamma sama dengan 0,00367 per derajat Celcius. Kenaikan suhu atau delta T sama dengan suhu akhir atau T1 dikurang suhu mula-mula atau T0 sama dengan 60 derajat Celcius dikurang 35 derajat Celcius sama dengan 25 derajat Celcius. Maka volume akhir sama dengan 50 meter kubik dikali 1 ditambah 0,00367 per derajat Celcius dikali 25 derajat Celcius. Untuk derajat Celcius dapat kita coret. Ingat, nilai yang ada di dalam kurung lebih dahulu dikerjakan. Maka, volume akhir sama dengan 50 meter kubik dikali 1 ditambah 0,09175 sama dengan 50 meter kubik dikali 1,09175 sama dengan 54,5875 meter kubik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemui peristiwa pemuaian zat, baik padat, cair, maupun gas. Dan dalam kenyataannya, peristiwa pemuaian ada yang menimbulkan manfaat dan menimbulkan kerugian atau masalah. Nah, karena itu, pengetahuan pemuaian ini penting untuk kita ketahui sekaligus untuk mencegah dari kerugian yang diakibatkannya.
Pernahkah kamu mengalami saat kamu membuka pintu lemari, terkadang sulit dibuka atau ditutup? Namun, terkadang mudah. Mengapa demikian? Ini karena pintu itu mengalami pemuaian sehingga sulit untuk dibuka dan biasanya terjadi pada saat musim panas. Nah, ini masih satu contoh akibat pemuaian zat. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Dari awal pelajaran ini, kita sudah melihat bahwa gelas kosong yang dingin akan retak ketika diisi dengan air panas. Hal ini terjadi karena sisi bagian dalam gelas lebih dahulu memuai daripada bagian luarnya. Ini merupakan salah satu masalah yang diakibatkan dari pemuaian zat. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa masalah yang ditimbulkan oleh pemuaian zat dan bagaimana cara mengatasinya. Pemasangan kaca jendela. Masih ingatkah kamu mengapa kaca jendela diberi celah antara kaca dengan jendela? Hal ini dilakukan untuk mengatasi retaknya kaca jendela saat suhu naik. Karena pada suhu naik, kaca memuai. Itulah sebabnya kaca jendela mobil yang tertutup sangat rapat dapat retak saat diparkirkan di bawah terik matahari selama kira-kira 2 jam. Saat kaca memuai, kaca jendela tidak memiliki ruang celah yang cukup, sehingga bingkai jendela tidak dapat menahan kaca. Kawat telepon atau kawat listrik. Pernahkah kamu memperhatikan kabel listrik atau kabel telepon terkadang kendur tetapi kadang lurus kembali? Nah, pada saat hari dingin, panjang kabel akan sedikit berkurang sehingga kabel terlihat lurus atau kencang. Sedangkan pada hari panas terjadi pemuaian pada kabel sehingga panjang kabel bertambah dan terlihat kendur. Inilah sebabnya kabel jaringan telepon atau listrik dipasang kendur dari satu tiang ke tiang lainnya, sehingga saat terjadi penyusutan atau pada saat hari dingin, kabel tidak akan putus. Sambungan rel kereta api. Penyambungan rel kereta api harus diberi celah antara satu batang dengan batang rel lainnya. Karena pada suhu meningkat, batang rel akan mengalami pemuaian dan bertambah panjang. Celah ini berfungsi sebagai ruang agar pada saat memuai, rel tidak akan bengkok. Jika rel kereta api menjadi bengkok, tentu akan membahayakan perjalanan kereta api. Celah pemuaian pada sambungan sebuah jembatan. Pernahkah kamu memperhatikan celah sambungan yang terdapat pada jembatan atau antara dua jalan beton? Seperti pada jembatan layang, ada celah dari keping baja pada sambungan antara dua jalan beton. Celah ini berfungsi sebagai ruang tampungan jika terjadi suhu meningkat atau ketika jalan beton memuai. Jika celah ini tidak ada, maka pemuaian beton dapat merusak jalan layang atau jalan layang akan membengkok.